Perkenalkan, nama saya Alena Rosiana Manik dengan NPM 2302020024 dari Program Studi Manajemen Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana simulasi dalam membuat laporan akhir evaluasi proyek bisnis, di mana saya mengambil satu contoh yaitu usaha minuman kekinian. Nah, dalam simulasi ini saya berperan sebagai manajer proyek. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih proyek yang telah direncanakan dapat terrealisasi, bagaimana hasil yang dicapai, serta apa saja yang perlu diperbaiki. Oke, langsung saja ke tahap-tahapnya, di mana pada gambar di atas ada terlihat ulasan proyek dan tujuan evaluasi. Nah, proyek ini berfokus pada penjualan minuman dengan berbagai varian rasa yang menarik, dengan sasaran utamanya adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kegiatan proyek meliputi proses produksi, pemasaran, dan penjualan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah proyek telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau tidak. Dan juga tujuan evaluasinya adalah untuk menilai pencapaian proyek, membandingkan antara rencana dengan hasil yang diperoleh, mengetahui kendala selama pelaksanaan, serta menentukan perbaikan yang dapat dilakukan pada proyek berikutnya. Maka dari itu, dengan adanya evaluasi diharapkan proyek dapat berjalan lebih efektif, mencapai target, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi. Nah, evaluasi proyek dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan proyek sudah efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kedua adalah indikator kinerja utama atau KPI. Dalam proyek usaha minuman kekinian, KPI yang saya gunakan adalah jumlah penjualan, jumlah pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah pertanyaan evaluasi. Beberapa pertanyaan yang digunakan yaitu apakah tujuan proyek sudah tercapai, apa yang sudah berjalan dengan baik, kendala apa yang terjadi, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, dengan adanya kriteria tersebut, proses evaluasi menjadi lebih terarah dan dapat membantu manajer proyek mengambil keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya ada juga koleksi data dan analisis. Untuk melakukan evaluasi yang objektif, diperlukan data yang akurat dan relevan juga ya. Sumber data yang digunakan dalam proyek ini, misalnya ada data penjualan, laporan keuangan, hasil survei pelanggan, dan observasi langsung di lapangan. Kemudian data tersebut dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu dokumentasi, kuesioner atau survei, wawancara, dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk melihat laporan dan catatan kegiatan proyek. Survei digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, sedangkan wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan cara membandingkan hasil aktual dengan target, melihat perkembangan atau tren, serta menghitung persentase pencapaian. Dengan proses tersebut, kita dapat mengetahui kondisi proyek secara lebih jelas dan menggunakan hasil analisis sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ini dia, tahap evaluasi kinerja, hasil, dan proses. Dari sisi kinerja, proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan utama seperti produksi, pemasaran, dan penjualan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara dari sisi jadwal, sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pengelolaan waktu dalam proyek berjalan cukup efektif. Lalu dari sisi kualitas, produk yang dihasilkan telah memenuhi standar rasa, kemasan, dan kebersihan. Kepuasan pelanggan juga menunjukkan hasil yang baik. Untuk hasil penjualan, target yang ditetapkan sebesar 60 juta rupiah dan terrealisasi mencapai 69 juta rupiah atau sekitar 115% dari target. Jumlah pelanggannya juga mencapai 1.250 pelanggan aktif.
Sementara dari proses, kegiatan produksi berjalan lancar dan pemasaran melalui media sosial cukup efektif dalam meningkatkan jangkauan pelanggan. Maka, secara keseluruhan, kinerja proyek dapat dinilai baik karena target tercapai, kualitas tetap terjaga, dan proses produksi maupun pemasaran berjalan dengan efektif. Oke, ini dia tahap yang terakhir, yaitu keterlibatan stakeholder, dampak, temuan, dan rekomendasi. Nah, dalam proyek saya, stakeholder seperti pemilik proyek, tim, pelanggan, pemasok, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan. Berdasarkan evaluasi, proyek memberikan dampak positif terhadap penjualan, pelanggan, dan pengalaman dalam mengelola usaha. Temuan utama menunjukkan bahwa target penjualan tercapai, pelanggan meningkat, dan kualitas produk cukup baik. Namun, masih diperlukan inovasi produk dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan inovasi produk, memperluas promosi digital, mengontrol biaya dan stok, serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Oke, dari sekian beberapa tahapan, saya juga mengambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa proyek usaha minuman kekinian telah berjalan dengan baik. Target penjualan tercapai, kegiatan berjalan sesuai rencana, kualitas produk terjaga, dan pelanggan memberikan respon yang positif. Dari evaluasi ini terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan, seperti meningkatkan promosi, melakukan inovasi produk, serta mengelola biaya dan bahan baku dengan lebih efisien. Mungkin pelajaran utama yang diperoleh adalah pentingnya perencanaan, kerjasama tim, komunikasi, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Maka secara keseluruhan, proyek ini berhasil dan hasil evaluasinya dapat menjadi dasar untuk pengembangan usaha agar lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih.